Fakta dan mitos tentang bagaimana cara mengambil pesugihan babi ngepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan selalu mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana cara mengambil pesugihan babi ngepet, saya akan klarifikasi terlebih dahulu, ya, bahwa saya Baramdoni tidak melayani jenis pesugihan babi ngepet ini. Dan saya membuat video ini tentang babi ngepet itu sebagai edukasi atau sharing saja, gitu ya, supaya kita itu bisa mengetahui dan menghindarilah pesugihan sejenis ini. Ya, saya belajar dari video kemarin tentang pesugihan kandang bubrah. Niat saya membuat video untuk edukasi, tapi malah penontonnya itu mau mahar pesugihan kandang bubrah semua. Nah, tentu saja tidak bisa kan seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan untuk saudaraku semua. Bagaimana cara mengambil pesugihan babi ngepet? Ya, tentu saja tidak akan saya jelaskan secara detail. Khawatirlah nanti Anda yang mengambil pesugihan ini malah tambah sengsara, insya Allah seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama tentu mencari paranormal atau dukun yang melayani pesugihan sejenis ini. Ya, jujur saja saya baru bertemu dengan orang atau dengan dukun yang melayani jenis pesugihan ini itu baru 1 orang saja. Itu pun sudah 9 atau 10 tahun yang lalu. Ya, saya sedikit lupa. Itu di daerah Jawa bagian timur. Dan baru beberapa bulan kemarin saya mendengar, ya, ada kabar itu bahwa beliau itu sudah meninggal. Nah, selain dukun atau paranormal tersebut, saya tidak pernah lagi untuk bertemu dengan dukun yang bisa atau yang mampu, ya, melayani jenis pesugihan babi ngepet tersebut. Ya, karena memang tidak sembarangan orang yang bisa melayani jenis pesugihan sejenis ini. Nah, dari beliau inilah sedikit banyak saya itu tahu tentang bagaimana cara mengambil pesugihan babi ngepet tersebut. Nah, kalau sudah menemukan paranormal yang sanggup atau yang bisa melayani pesugihan babi ngepet, maka akan yang terjadi itu adalah negosiasi, ya, mengenai mahar. Dan ada persyaratan pesugihan ini. Nah, maharnya itu biasanya untuk kebutuhan ubo rampe, untuk ritual, ya. Dan ada uang jasa untuk paranormal tersebut. Nah, sedangkan syarat yang biasanya itu berupa laku tirakat dan ada tumbal sebagai memenuhi permintaan dari makhluk gaib, ya, yang mau diajak bekerja sama. Nah, untuk ubo rampenya itu banyak sekali, namun biasanya itu sudah diurus oleh paranormalnya. Sedangkan untuk maharnya sendiri itu bervariasi, ya, tergantung lama kontraknya, terus kemudian kekuatan makhluk gaibnya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang paling terjangkau dulu, ya, 9 tahun yang lalu, itu untuk maharnya sendiri itu adalah 6 juta. Itu maharnya saja, belum termasuk persyaratan dan perlengkapan untuk laku tirakat, ya, serta ada tumbalnya. Nah, untuk persyaratan dan laku tirakatnya itu ada banyak. Namun yang bisa saya share di sini itu adalah ada 2. Yang pertama itu adalah puasa dan harus memiliki istri atau suami. Loh, kenapa kok seperti itu, Bah? Ya, kebetulan paranormal yang saya kenal ini itu kerjasamanya dengan makhluk gaib yang meminta tumbal berupa janin bayi hasil dari hubungan yang halal alias resmi, ya, dari pernikahan dari si pelaku pesugihan tersebut.
Nah, jadi kalau tidak suami istri itu akan sulit, bahkan tidak bisa. Nah, setelah saya pikir-pikir, itu ada benarnya. Karena mengingat pengakuan orang-orang yang pernah mengambil pesugihan ini dan bertemu dengan saya, itu sudah menikah semua, alias suami istri. Tidak ada yang masih berjaga ataupun perawan. Hubungan yang resmi. Dan sebenarnya itu masih ada persyaratan yang lainnya. Dan ada tumbal yang tidak kalah beratnya ya, dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, baru setelah itu ya, melakukan ritual dan memenuhi persyaratan, itu baru bisa masuk ke fase menyatukan ya, menyatukan makhluk gaib dengan si pengambil pesugihan tersebut. Ya, kalau di dunia paranormal itu biasanya disebut dengan menikah gitu ya. Terus baru setelah fase ini itu si pelaku baru bisa melancarkan aksinya. Nah, apakah cara kerja pesugihan babi ngepet itu seperti yang ada di TV-TV atau di film-film? Ya kurang lebihnya seperti itu, Bu. Karena mengingat beragamnya cara, jadi tidak bisa saya pastikan benar tidaknya. Karena untuk penggunaan jubah hitam itu juga tidak berlaku ya di paranormal yang sudah saya temui tadi. Kalau untuk konsep yang ada lilin itu ada, tetapi tidak menggunakan lilin, melainkan damar atau lampu teplok. Nah, itu biasanya yang dilakukan seperti itu. Nah, buat saudaraku semua, pesan saya ya, sebelum saya akhiri video ini, yang pertama itu adalah jangan sesekali mengambil pesugihan sejenis ini. Lalu yang kedua itu adalah sudah sangat jarang untuk paranormal yang bisa melayani pesugihan ini. Ya, kalaupun ada, itu kebanyakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu adalah bisa jadi yang saya sampaikan itu tadi tidak sesuai dengan pendapat Anda ya. Karena mengingat saya hanya dari satu sumber dan belum mendapatkan sumber yang lainnya untuk mengenai pesugihan babi ngepet tersebut. Lalu yang keempat itu adalah saya tidak melayani pesugihan babi ngepet. Saya membuat video ini untuk edukasi ya, agar bisa menambah wawasan Anda, membuat agar Anda itu bisa menghindari untuk itu semua. Nah, jika Anda punya referensi sendiri, monggo silakan Anda bisa di-share di kolom komentar. Ya, kurang lebihnya itu seperti itu untuk penjelasan dari saya. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silakan Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi dengan asisten saya. Monggo silakan. Sudah saya sertakan untuk nomor WA saya ataupun asisten saya di deskripsi video ini. Oh ya, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, maka segeralah untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya juga agar Anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Ya, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Gitu ya, untuk saudaraku. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Pak Ramdhani pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala